فعلم أن السجود وغيره من أنواع الخضوع لا يكون عبادة شرعا إلا باعتقاد ما تقدم. Dan bisa diketahui, kata beliau, bahwasanya sujud dan tunduk itu tidak bisa dikatakan ibadah menurut pandangan agama. Berarti ketika yang belum melakukan sujud maupun tunduk kepada siapapun, itu tidak bisa dinamakan ibadah menurut pandangan agama. Lima taqaddama, berdasarkan definisi daripada ibadah sampun liwat. Nabi ibadah sampun liwat al-intiyanu bi aqsa ghayatil khudu' ma'a i'tiqadi rububiyyatil makhlu' aw syai'in min khasa'isiha. Bahwa sesepadan ibadah tersebut bahwa dia belum memiliki tunduk sepenuhnya beserta mengiktikadkan bahwa tempat yang dia belum tunduk niki, objek atau dia belum tunduk tersebut niki adalah merupakan Tuhan. Namun iktikadkan bahwa tahu dia tunduk tersebut adalah Tuhan, berarti baru sujud yang dia belum lakukan tersebut atau kedudukan yang belum tersebut adalah termasuk ibadah. Misal mungkin arah suku dengan tunduk dari tua idik, dia sangat tunduk kepada tua idik dan mengiktikadkan tua idik tersebut adalah Tuhan. Berarti jelas ini adalah ketundukannya tersebut, sujudnya tersebut adalah ibadah. Dan jelas dengan ini adalah syirik, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau mengiktikadkan syai'in min khasa'isiha, atau mengiktikadkan sesuatu daripada kekhususan, sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Okay, misal mungkin iktikadkan wajib tersebut memiliki kemampuan secara mandiri, dalam artian kemampuan yang dimiliki oleh tua idik tersebut bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun kekuatan yang memang dimiliki tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini namun iktikadkan jok sai ya, iktikadkan jok manusia, jok matahari, jok bulan, jok api, jok nasi, bahkan jok air sedilem. Namun iktikadkan dia bisa memberikan manfaat, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sini. Bahwa manfaatnya tersebut dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang melakukan hal tersebut, mengiktikadkan hal tersebut adalah syirik. Yang diganggu orang. Dia separuh sebetulnya jari nyadu di si batu akik. Okay? Maka irusan batu akik dah syirik. Dia tahu tidak dengan syirik al-mukarram. Okay? Lah ni khasiat batu akik ini adalah al-mukarram. Lamun paran bahwa batu akik tersebut memiliki manfaat ada dengan sendirinya al-mukarram, berarti jelas dengan dikala syirik. Namun kalau mengiktikadkan semua manfaat tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala, batu dia selakuan di narak manfaat. Seandainya ada manfaat di sana karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, maka dia belum menjadi syirik. Karena Nabi beda antara batu akik dan bodrek. Arab beda. Kenapa? Lamun iktikadkan batu akik syirik kemudian kena batu, lagu nom batu inam bodrek kena kusiasi bodrek dan dua para di syirik. Ya kembali ke karena yang belum dia deman tahu kenapa Nabi definisi daripada ibadah. Mana baru bodrek dan ini dalam iktikadkan bodrek itu yang menyembuhkan dengan sendirinya, bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izinnya,
berarti syirik dengan ya. Berarti lamun dia menubuh berawat, namun i'tikatan hanya Allah Maha Penyembuh, lamun bahina muat, lamun dikehendaki si Allah Subhanahu wa taala sembuh, lamun dia dikehendaki dia sembuh, berarti dia kan jadi syirik. Dah katanya ina muat ranjang wajib. Nikalah wajib. Dan nikalah penting untuk i'tikad. Berarti ibadah tersebut menurut syarak adalah al-ityan bi aqsa ghayatil khudu' ma'a i'tiqadi rububiyyatil makhdu' aw syai'in min khususiyatiha. Itu mendatangkan di aqsa ghayatil khudu', yaitu dengan ketundukan yang sepenuhnya beserta mengiktikadkan tempat yang tunduk tersebut adalah Tuhan atau memiliki sifat-sifat yang khusus menjadi milik Tuhan. Nah, oleh karena ini dia membahas yang baru, fa'ulima anna sujuda wa ghairahu min anwa'il khudud. Maka bisa diketahui bahwa sujud dan selain daripada sujud di antara bentuk daripada ketundukan tersebut la yakunu ibadatan, tidak bisa dikatakan ibadah syar'an menurut pandangan agama illa bi'tiqadi ma taqaddama, kecuali dengan mengiktikadkan apa yang telah lalu oleh kita. Okey. Para atur tiang oleh ini ke sujud dan isbamat ibu-ibu syirik dan dia syirik dan haram. Dia diganggu sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena berbeda antara haram dan syirik. Namun haram, mubah, makruh ini dia ranah ilmu fikih. Adapun ilmu syirik ini adalah ranah ilmu aqidah. Harus berbeda antara fikih. Dan kalau tuduh dengan syirik berarti yang perlu beri kesubulan dengan dari agama Islam. Nabi jadi yang perlu punya subulan dengan dari agama Islam selama demikian dengan tersebut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kasujudil musyrikin li alihatihim, seperti sujudnya orang-orang musyrik kepada tuhan-tuhan mereka, syirik. Karena mereka mengiktikadkan bahwa patung-patung tersebut adalah Tuhan. Wa du'aihim fiha, dan seperti doanya orang-orang musyrik tersebut kepada Tuhan-Tuhannya. Berdoa di patung-patung tersebut karena mengiktikadkan oleh patung tersebut adalah Tuhan. Itu jadi syirik. أي إنهم حيث اعتقدوا ذلك أي أنهم كفروا بذلك لاعتقادهم فيما سجدوا له. Mereka menjadi kafir dengan sebab demikian tersebut karena mereka mengiktikadkan pada apa yang mereka sujudkan tersebut al-istiqlal bin naf'i wad-durri, bahwa patung yang mereka sujudkan tersebut dia memiliki al-istiqlal, kemampuan tersendiri yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang berdiri sendiri, bin naf'i, memberikan manfaat, mendurri dan mudarat, wa nufud al-masyiah la mahalata ma'allah ta'ala, dan keinginan daripada apa yang mereka pertuhankan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut terjadi dengan istiqlal, itu dengan secara sendiri. Dari Yesus pada jadi syirik. Wa qad kanu ya'tabiruna anna Allah huwa ar-rabbul akbar. Dan mereka dulu menganggap Allah itu adalah Tuhan yang paling terbesar. Wa li ma'budatihim rububiyyatun duna rububiyyatihi. Dan sesembahan mereka tersebut mereka etikatkan adalah Tuhan di bawah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada Tuhan terbesar, terus ada Tuhan bawahan-bawahan mereka. Sini etikatan bahwa Allah Tuhan terbesar, patung-patung sesembahan tersebut adalah bawahannya. Lagu Tuhan menurut bawahan lagu Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Wa li muqtada ma lahum min ar-rububiyyah wajaba lahum nufudul masyiah. Karena
Apa yang mereka pertuhankan yang tersebut, mereka i'tikadkan adalah memiliki sifat ketuhanan, berarti secara otomatis yang mereka pertuhankan tersebut memiliki kehendak tersendiri. Wa anna syafa'atahum maqbulatun la turaddu, dan mereka mengiktikadkan bahwa pertolongan atau syafaat daripada sesembahan mereka tersebut bisa diterima dan tidak bisa ditolak. Ya, barak nikah tidak bisa ditolak karena dia mengiktikadkan bahwa patung tersebut itu Tuhan. Walaysat mutawaqqifatan ala idnihi ta'ala, dan tidak bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang menunggu. Memang oleh akhirat yang menunggu akan diberikan syafaat masih. Hanya syafaat di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah para alim ulama. Niki akan memberikan syafaat kepada dia yang menunggu. Lalu meskipun dia yang menunggu diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para alim ulama, oleh bacaan Al-Quran, namun yang menunggu tidak pernah mengiktikadkan pemberi syafaat atau pertolongan tersebut memiliki sifat ketuhanan. Okay. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sanggup memberikan syafaat lamun diizinan si Allah Subhanahu wa taala. Lamun dia diizinan, dia tahu. Oleh karena itu, waktu oleh pada mahsyar era marak nikah jamaah tu oleh digelinding marak nikah untuk menjadi syafaat tersebut. Jelas nikah gelinding nikah adalah umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkumpul pendeking nikah, kemudian pendeking kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat cemoh lagi dia berlumut dengan bulan Maulid nikah. Bulan Maulid itu peringati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran pemberi syafaat kepada dia yang berlumut era di geologi Yaman. Dia pun berbahagia, alhamdulillah dia berlumut nikah batu bersasa peninggi Maulid luar biasa. Okey, sampai kelebihan lalu kita bermasalah nikah mau tanggap keji mau tanggap embel, tanggap nabi orang nikah. Joget kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, kalau nginep masih na'udzubillah min dzalik, ini kena dapat maulid ini maksiat yang numpang keberadaannya pada sedang maulid, numpang marak nikah, penumpang yang tidak diakui sebenarnya nikah. Dan saja maulid. Nabi terjadi waktu tiba Nabi Adam, tiba Nabi lain-lain nikah akhir. Kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada akhir maka pada saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tersebut maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk mensyafaat manusia pada saat tersebut. Ini al-mukarramun jamaah itu hal yang sangat menakutkan dan menegangkan. Ribuan tahun oleh padang mahsyar sampai dengan padang mahsyar ini Nabi Union harus lelah ngantek. Apa jadi keputusan? Silah jauh nak terumuk. Arah dengan wah terumuk niki nyola-ola jadi. Ada lah kata neraka wah dia pun tahu hasil menu. Ya, yang penting tahu lelah tinggi sila lelah. Ya, misal bagi pengumuman misal minggu-minggu ini akan terjadi gempa besar oleh misalnya alhamdulillah dzalik mudah-mudahan terjadi daerah Maranike tanggal pira tu wallahu alam minggu ini tebarak leger di dua keringan sila leger apa kena oleh bulan-bulan ni kena leger tetap darsah kena para peluntuk. Tapi undangan dengan segala ada para kamu lindur baru liwat mulut karingan terus. Soleh. Ya apalagi ni oleh pada mahsyar ni ribuan tahun dan mukarram ni. Ribuan tahun ni kerja dulu dengan keadaan yang sangat menakutkan. La ilaha illallah. Lagu bagi dengan sahabat beriman marah ni ke jemaah bagi dengan sahabat beriman pada mahsyar ni ke sini kira pengorek marah sembahyang 2 rakaat.
Mara sembahyang dua rakaat. Niki bagi dengan sak beriman sapa yang ribuan tahun ini meraihlah dua rakaat. Ini kita sijan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan sak beriman dengan sapa dan bila marah lain waktu daripada jadi pengantin marah niki malam sejalan subuh hilang ini betul itu lah subuh bahkan aku subuh oleh garingnya ada kita jadi pengantin baru sama jangan sakit gigi dan itu apakah boleh lalu subuh oleh garingan terus iya oleh subuh hilang nanti puskesmas membuka saya itu dah boleh kira enggak pernah punya rumah sakit. Dengan beriman jika meskipun ribuan tahun jika Allah Subhanahu Wa Taala marah waktu kau sembahyang dua rakaat. Allah agar ini berkat yang perlu menjadi umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkat dari umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. يدل على ذلك قوله تعالى منكرا ما اعتقدوه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن menunjukkan demikian tersebut firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingkari i'tikad orang-orang kafir musyrik tersebut. Apakah ini yang menolong kalian tersebut selain Allah Subhanahu Wa Taala? Qauluhu ta'ala am lahum alihatun tamli'u min dunina la yastati'una nasra anfusihim. Apakah mereka memiliki Tuhan yang akan membela mereka dari kami, menyelamatkan mereka dari kami? Mereka tidak mampu. Tuhan mereka tersebut tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Tuhan tersebut yang mampu menolong diri mereka sendiri, apalagi yang tolong dengan sesembah. Yang tolong ini mampu Tuhan tersebut. Jadi sesembahan yang mereka pertuhankan tersebut. Dibahas Allah Subhanahu Wa Taala wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain daripada demikian tersebut berupa ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Wa amma ibtigha'ul muslimi ila Allah wasilatan, adapun mencari atau mengharapkan oleh orang muslim wasilatan ila Allah, perantara kepada Allah. Bahasa yang berubah barang tawassul, perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa su'aluhu iyyahu mustashfi'an bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaan memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanida'uhu mustaghithan bihi, dan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaghithan bihi, mustaghithan bihi, atau wanida'uhu, dan tidak daripada seorang hamba muslim tersebut memanggil orang muslim tersebut mustaghithan bihi, yaitu hal keadaan meminta pertolongan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan meminta pertolongan kepada Rasulullah tapi dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadruhu wa dhabhu li ahadin minal anbiya, dan nadar yang dia lakukan atau penyembelihan yang dia lakukan kepada salah satu para nabi dan para aulia. Misal makin gorok bebek niatan untuk wali fulan. Waktu bergorok adalah cara biasa. Bismillah, Allahu Akbar, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu daging tersebut yang menunggu bagi pahala tersebut yang menunggu niatan di bawah wali tersebut. Tidak dapat yang menunggu yang bergorok dengan nama wali, marantat bergorok dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sikit yang kaku. Waktu yang menunggu gorok yang Bismillah, Allahu Akbar dengan nama Allah. Lalu dia mensampul tegorok ke laut, daging tersebut dah boleh beriak, pihak berbalong, pihak sate, pihak napi ada pihak, Tuhan ini yang boleh sedekahan. Kemudian pahala tersebut yang berikut yang akan dibawa wali tersebut. Biqasdi tasadduq anhu, dengan tujuan bersedekah, menyedekahkan sembelihan tersebut untuk wali tersebut misalnya.
wa tamassuhu wa tawafuhu bi qabrihi, itu mengusap kubur wali atau kubur nabi misalnya, atau tawaf pada kubur nabi, kubur wali misal sing kelilingi maka dengan tawaf tersebut, fa innahu wa in kana manhiyan an ba'dihi, maka sesungguhnya meskipun terlarang daripada yang sebagiannya, para nabi terlarang misalnya kepada misal tawaf, ini separuh dengan para nabi yang tawaf pada kubur para wali, dan ini dilarang nih, dan ganggu, haram itu, dan ganggu, dan gangguan. Illa anna dzalika kullahu laysa min ibadati ghairillah fi syai'. Namun perbuatan-perbuatan soleh tersebut bukanlah termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran dia tidak melakukan hal-hal tersebut marahnya ini dia dua kata dia jadi Tuhan atau memiliki sifat khusus daripada sifat itu, Tuhan tetap dianggap sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dianggap sebagai makhluk. Sila. Nah, berbeda dengan penduduk yang takut oleh atasan, misal jadi pegawai negeri lah, takut oleh atasan. Namun pada barantan Tuhan, jelas tinggi syirik. Kalau mempertuhankan, kalau mengikatkan atasan tersebut Tuhan atau memiliki sifat yang khusus begitu, Tuhan syirik. Jadi tergantung daripada i'tikad. Nah, dari pegawaian seorang ini gimana isam tawaf pada kubur tersebut mereka adalah manhi, dilarang, atau tamassuh bil kubur. Tamassuh bil kubur ini adalah usap kubur, usap si rindu, misal si kangen di Pak Wali Allah tersebut, misal di Pak Rasulullah ini, sebagian ulama mengatakan adalah makruh. Sebagian ulama membahas dengan kembe-kembe marat nikah, karena nikah merupakan bahasa ekspresi daripada rasa cinta dan rasa rindu ditahan. Kenapa saat neket hanya neket nikah sehingga wah sila tidak bina lah yang kena turun yang kena darah nikah. Dia ada banyak sampai bidang oleh paling beraya dan nikah baru lewat desa tu dekat ada. Betul itu? Betul. Dapat dari negara terus ni. Okey, Allah bersalam aja dengan doa cemok. Wajah cemok. Dengan doa lagi bersalam. Apalagi bersalam berjamaah. Pakai aras mobile bahasa amur Nabi bahasa. Uqabbilu dan bidar arah suku dengan membahas marah nikah bahwa saya melewati sebuah rumah, kemudian saya mencium rumah tersebut. Saya mencium rumah tersebut bukan karena saya cinta kepada rumah tersebut, namun saya cinta kepada pemilik rumah tersebut. Balik beraya, saya sirup tembok balik beraya. Jika memang sirup tembok balik beraya, bahasa penyair tersebut adalah lantaran beraya di dalam itu. Itu. Lalu dalam perayaan kan kembali kerja baik jadi Nabi sirok tembok. Demikian juga terjadi kadang-kadang niki ketika mereka sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai makam Rasulullah. Rasa sirok niki dan lambah daripada makam Rasulullah, mau kena syirik marah niki. Karena niki adalah memang kapan rasa cinta tersebut. Coba gerti isi Abu Jahal di dalam tu, jangan kau dan kerja marah niki. Meskipun melakukan demikian, tetap kata bahwa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata jadi Tuhan marah nikah. Okay. Jadi marah baru nikah adapun musaf tersebut sebagian ulama bersemakum, sebagian kata wali saja. Adapun awak nikah ulama mengharamkannya. إذ لا يوجد في أحد من المسلمين من يعتقد ربوبية غير الله. Karena negara dait dengan beragama Islam, dengan beriman, mengiktikadkan adanya sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baratul tiang oleh gulakar sajuluan jika makin hai teparan nyanyal, hai teparan pemabuk, penjudi. Apa ketuhan, apakah Tuhan selain Allah lalu dia jagur garingan terus. Kata, jadi baik dah pemerintah kejahat, pemerintah kengilem, pemerintah memotong, dikuah baik menjadikan etekar, kulit keringan sili, ibarat ni.
atau ya'taqidu an-naf'a wad-dhurra wat-ta'thira li ahadin siwa. Dan dilarang dai dengan Islam tersebut dikebasan mengiktikadkan adanya manfaat, adanya mudarat dan adanya pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya nerawas sikit sekadar ucapan berada sehon ini ke awi ini ke bahwa alhamdulillah besok si nasi perlu semangat. Sudah sekilas terdengar bagi nasi biar besok. Hindi Allah Taala ni marani. Alhamdulillah mendengarnya. Nah, si Imam Mujarraf ini membuat maka langsung sehat isi. Daripada syirik dan mu'edik, hindi kedua. Wajah sehat hindi Allah Subhanahu wa ta'ala membahas malam dinara sopuk dengan selam yang mengikatkan Tuhan selain Allah atau mengikatkan arah manfaat maupun mudarat maupun pengaruh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalun limada nara ba'd an-nas yatajasaru ala takfir muslimin. Jadi soal pertanyaan mungkin kami yang putus serius sebagian dengan si tabah kafiran semeton Islam. Cita, terutama di zaman yang dulu makin dikit, sekali-kali sekali-kali kafir beralik. Padahal itu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala jadi sampang kafir. Ya, jadi keputusan itu hidup dalam kafir saja deh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebagian orang munafik pada zaman beliau, kalau itu disebut dikenal munafik. Maksudnya berikan. Tahu arif selama mengucapkan dua kalimat syahadat arif. Rasulullah memperlakukan mereka seperti memperlakukan kaum muslimin yang lain. Wikan Rasulullah hanya satu sahabat yang dikasih tahu itu Hudzaifah bin Yaman. Kita tahu Hudzaifah bin Yaman. Orang tahu dia cerita. Mereka wikan kepada Rasulullah. Akhirnya meninggal Rasulullah, namun dia hadir sebagai jenazah Hudzaifah bin Yaman, berarti menunjukkan hak tinggal di kemunafikan. Sebagai jenazah. Kamu kedua Rasulullah. Nama urusan dari Allah Subhanahu wa taala yang penting dia Quran. Wallahu a'lam bissawab.